Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrina Fiananda. Saya sedang berada di Sikumbang Songket yang beralamat di Jorong Baruah Pandai Sike di Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Wahyu dan dengan Ibu. Tujuan wawancara kami yaitu untuk memenuhi tugas antropologi, dan saya juga mengucapkan terima kasih pada Ibu yang telah bersedia untuk diwawancarai. Latar belakang Ibu menjadi seniman tenun apa aja itu? Istilahnya untuk melestarikan, kalau sekarang kan anak-anak muda ini untuk menenun ini kan udah berkurang gitu, untuk melestarikan lah. Bisa jelaskan lebih rinci lagi Ibu, latar belakang Ibu dari awal menjadi seniman? Itu cuma sekedar hobi gitu, sekedar istilahnya tuh kalau dulunya menenun ini kan tuntutan gitu kan dari orang tua gitu kan. Itu masih kelas 6 gitu kan, kelas 6 disuruh untuk belajar gitu. Makin lama makin lama jadi kebiasaan. Hasilnya gini kita sekolah sambil menenun dapat uang gitu kan, dapat hasil gitu. Sementara hasil tuh untuk kita sendiri, untuk kita nikmatin sendiri gitu. Mungkin kebiasaan udah dari hobi. Kalau tentang perjalanan Sikumbang Songket ini dari awal berdirinya kapan gitu? Berdirinya tahun 2000, awal 2014. Udah 2014 udah sekitar berapa tahun tuh? 2014 sudah 8 tahunan ya. Awal mula berdiri juga iseng-iseng gitu. Istilahnya tuh abis sebelum menikah dulu kan ini kerja gitu. Setelah menikah kan di rumah gitu kan, ikut suami gitu kan, ikut suami, nggak ada kerjaan, mending kita buka inilah gitu, coba-coba iseng-iseng gitu. Ya sekedar itulah kerja sampingan. Awalnya pun bukan sekedar cuma songketnya untuk berapa buah gitu dulunya kan, untuk ya ikut ngisi hari gitu, ngisi hari-hari. Kayak hobi gitu ya Bu? Kalau dari dulu kepikiran pingin jadi inilah pedagangnya, enggak gitu kan. Enggak ada gitu, cuma ya daripada kata gini kan lagi ngapain juga, kita punya kepandaian, keahlian gitu, gimana enggak kita ingin aja kita promosian. Kalau sekitar 2014 kan belum sosial media ini kan belum begitu, orang jualan belum ada online kan, orang datang ke sini gitu, itu awal berdiri. Terus dulu Ibu belajar songket ini apa otodidak, apa sekolah, apa gimana? Otodidak dari orang tua, cuma belajar di rumah. Turun-temurun Kalau anak perempuan orang pandai sikitnya harus pandai menenun gitu aja. Apa saja pencapaian yang Ibu raih selama bekerja di tenun Ibu? Pencapaiannya hasilnya? Ya, pencapaian tertinggi Ibu. Kalau tertinggi, kalau kita hasil karya kita dipakai orang lain itu merupakan suatu itu kan, ada pesanan yang istilahnya yang di sini yang ada gitu, dicari tempat yang ada di sini, kita bikin model ini suatu
itu kebanggaan diri sendiri, hasil tangan kita sendiri dipakai oleh kayaknya ibu pejabat tuh pakai gitu kan, merupakan hasil itu sendiri gitu, kebanggaan kita, kepuasan sendiri gitu. Songket Sikumbang ini sudah sejauh mana sih dikenal orang? Kalau untuk Sikumbang ya gini ya, kalau songket ini terkenalnya udah di mana kan. Kalau untuk Sikumbang ini lumayan lah, kayak ke luar, kayak di Jakarta, kayak orang-orang luar kayak bule-bule gitu. Tapi kalau untuk dalangan bolak-balik enggak gitu. Gitu aja. Penghargaan apa aja yang udah ibu dapat dari Belum ada ibu? Kalau di sini istilahnya kita nggak dibimbing oleh pemerintah gitu. Biasanya kan kalau pengadaannya ada lah apanya dari pemerintah. Kalau gini kan kita berdiri sendiri tanpa untuk pemasaran aja dari pemerintah itu nggak, istilahnya tuh minim lah gitu. Nggak. Kalau jangankan pemerintah daerah sendiri belum maksimal lah untuk mempromosikan keluar gitu. Cuma untuk ya dari mulut lah gitu, apanya promosinya. Memang dari diri sendiri ya, modalnya kita sendiri, apanya kita sendiri. Untuk produk Bu, produk apa aja yang diunggulkan di Songket Sikumbang nih Bu? Kalau produk semua rata-rata semuanya sama, nggak ada yang paling kita unggulkan gitu, rata-rata sama. Mungkin bedanya kalau di sini lebih banyak menggunakan bahannya yang bahan sebenarnya yang lama-lama dulu, yang bahan pemakaian yang model kayak gini kan. Nah, ini jarang dibuat orang sekarang. Nah, kita masih menggunakan kayak gitu, pakai ini yang India itu aja yang lebih kita utamakan, masih menggunakan yang lama gitu, yang antik-antiknya gitu. Kayaknya kalau suka dan dukanya menjalankan usaha ini apa? Banyak. Ya kan kadang orang nggak datang, kadang orang nggak. Apalagi sejak pandemi ini kan. Kalau dulu pariwisata ini mungkin kalau hari libur atau hari Sabtu Minggu tuh satu hari tuh bisa 20 masuk ke sini kan. Kalau sejak pandemi satu aja nggak ada gitu. Itu saya suka untuk memasarkan ini aja. Sejak pandemi ini susah gitu kan, orang dilarang pesta lah, orang dilarang berkumpul lah gitu kan, otomatis orang kan nggak mesan. Orang ini dipakai orang kan bukan untuk ke pasar kan, dipakai orang untuk acara adat, acara pesta pernikahan, sementara pesta pernikahannya dilarang gitu. Itulah suka istilahnya untuk apa namanya, untuk menutupi upah karyawan anak tenun aja kita susah gitu, susah ngambilin dari sini gitu. Itu kan cuma istilahnya terpaksa kita ngambilnya dari penghasilan lain. Untuk media Bu, media apa aja yang sudah Ibu gunakan dalam mempromosikan Songket ini Bu? Instagram, ya rata itu cuma yang kita gunakan. Facebook kan jarang, lebih banyak Instagram gitu kan. Kalau sekarang tuh anak-anak gadis itu cobanya masukin di TikTok katanya kan, itu aja. Yang tradisi Songket apakah ada lain kayak Songket? Kalau untuk pandai sike Songket. Ya cuma kalau yang kayak sulaman, rajutan ini kan udah pendampingnya. Kalau apa utamanya Songket gitu. Songket pandai sike. Untuk kisaran harganya tuh berapa aja Bu? Misalnya ada pembeda gitu dari proses pembuatannya berbeda. Berbeda. Kalau paling tinggi ada, kalau harga Songket itu paling tinggi ada yang 15 jutaan ada. Kalau yang paling standar paling bawah itu 2 juta. Kalau untuk Songket pandai sike itu yang paling bawah harganya 2 juta, itu siap pakai. Tergantung lagi dari bahannya. Dari bahan pemakaiannya. Kalau sutra dikomunikasikan dengan sutra tuh mahal gitu. Kalau katun itu standar. Atau benang yang dipakai kayak benang ininya, ini yang bagusnya, ini yang standarnya gitu, itu beda lah harganya gitu. Ini semakin beda bahan lo pakai semakin beda lah harganya. Untuk produk yang Ibu pakai itu Bu, itu motif-motif Minang juga tuh Bu? Iya, motif Minang. Kita kan soalnya kalau motif ini kan udah dari berapa tahun yang lalu kan, mungkin udah ratusan tahun lalu. Jadi itu aja kita yang kita bikin. Kalau yang masih pakai
tradisional tangan. Kan sekarang ada motif-motif baru itu yang pakai tenunnya yang kayak kartu gitu, itu udah dimodifikasi, udah yang modern-modern motifnya gitu. Tapi kalau untuk yang tangan masih yang lama-lama, masih motif lama. Ya, kalau motif Pandai ini kan ada itunya, ada apanya, asal motifnya ini ada maknanya, ini ada maknanya gitu kan, kayak. Tapi kalau di sini juga nggak tahu juga maknanya. Kalau orang yang udah tua-tua ada misalkan saluk laka tuh, motif saluk laka maknanya apa, motif picok rabuang maknanya apa gitu, motif ibadah maknanya apa tuh ada apanya kan untuk di adat Minangnya gitu. Dari Sikumang itu, arti Sikumang itu apa, Bu? Mungkin ada namanya itu juga kali ya, soalnya mikir nama dulu apalah nama nggak ada ya, jadi mikirnya gini aja, ya udah daripada Caca bikin nama, bikin aja yang suku kita Sikumbang, bikin aja, gitu aja. Nama suku ya, Bu? Suku Sikumbang, bikin aja suku Sikumbang, ya udah, daripada repot-repot cari nama. Boleh Ibu menunjukkan proses pembuatannya sama produk-produknya? Kalau hasil produknya ini hasilnya kan. Contoh hasilnya kan. Ini yang hasil balapak panuh cek orang tuh kan. Nah ini yang balapak kan. Itu yang balapak namanya. Kalau yang ini batabu atau kalau istilahnya kalau di songketnya bacatuy, tapi dikombinasikan jo sulam koto gadang gitu. Oh, berarti pakai sulam ya? Kok yang dikombinasikan ada yang nggak dikombinasikan pakai sama atas bawah yang kayak gini kan. Nah ini yang lama ini yang lama ini yang lama yang dimaksudkan yang pakai benang logam India tuh. Istilahnya songketnya adalah yang semi sutra. Boleh deh. Motifnya ini nih, motifnya beda-beda ini kan. Ini yang semi sutra, yang pakai benang logam, benang India ini, yang benang emasnya ini. Untuk kesulitan pembuatannya, Bu, apakah sama saja sama yang biasa? Beda. Kalau semakin ini lihat motifnya. Kalau ini kan dari ini diganti-ganti semua ini. Awal kita bikin ini kita hitung semuanya ini. Sama dengan ini kan. Kecuali kalau yang satu motif yang kayak dibikin sekarang tuh kan dari awal sampai akhir dia sama. Maksudnya tuh dari awal sini, ini kan kalau untuk kain ini kan apanya ini kepalanya. Nah dari awal ini nih sampai sini sama motifnya, satu motif sama nggak berubah. Kalau ini kan berubah. Nah, ini kan macam beda-beda. Dari ini beda motifnya kan. Itu lebih sulit. Ada yang lebih sulit kayak ini lebih sulit lagi. Ini lebih mahal. Padahal bahannya sama dengan ini kan. Bahannya sama, pemakaian bahannya sama, tapi harganya beda. Cuma ini di motifnya gitu. Motifnya kan lebih sulit bikin motifnya. Yang ini gitu. Lebih susah gitu. Lebih rumit gitu, lebih lama gitu kan bikin itunya. Untuk pembuatannya untuk satu buah songket itu, kain songket itu berapa lama, Bu? Kalau yang ini bisa 3 bulanan. Kalau yang ini. Tapi kalau yang biasa yang kayak hitam ini, yang kayak ini cuma bisa 20 hari atau 1 bulan selesai sama orang kan. Kalau yang ini nih lama ini. Kalau ini kan motif tengahnya boleh lihat. Nih, tengah cuma begini doang. Ditabur. Kan ditabur cuma di sini, di sini. Nah, ditabur-tabur kan. Ditabur motifnya. Itu bedanya. Kalau ini cuma kadang 15 hari atau 10 hari untuk sarung aja orang bisa. Kalau orang menenunnya misalkan dari pagi, dari jam 8 sampai jam kayak orang kantoran lah. Nah, bisa 10 hari bisa dia siap. Sementara 1 minggu bisa dia. Tapi kalau yang model ini gitu. Itu bedanya. Kalau warna-warnanya ini, Bu, emang pilihan pribadi apakah sudah ditetapkan? Kalau dari dulu tuh
songket tuh umumnya berwarna hitam, merah, gitu. Nah, itu biasanya kita pengen kita bikin gini, sekarang kita bikin warna merah, besoknya warna ini atau sesuai pesanan orang. Kadang orang pengennya pesannya warna ini gitu kan. Kalau di sini kita lebih mengutamakan untuk pesanan, bukan untuk stok gitu untuk pesanan. Soalnya orang pesan gini, kalau yang kain kita tuh beda, istilahnya beda tuh motifnya beda-beda dengan yang lain gitu. Kalau yang kayak gini orang nggak ada di sini. Ini yang kayak gini ada yang motif ini. Misalkan di depan dari mana nggak ada yang bikin itu ini, cuma kita bikin ini yang beda dari orang kan, kita istilahnya harganya pun kita bedakan dari yang lain kan. Saran dan masukan bagi generasi saat ini gimana Bu? Kan banyak yang Ibu bilang tadi, banyak anak muda sekarang tuh tidak menghiraukan atau tidak terlalu menganggap tidak terlalu penting kayak gitu songket. Ya kalau saran sih ya adalah untuk apa namanya di sekolahan lah, misalkan kan kayak diberikan ekstrakurikuler misalkan, atau di luar. Kalau sekarang itu muatan lokal ya, untuk peminat, ada anak-anak yang SD itu berminat lagi untuk belajar ini gitu, belajar nengon gitu. Itulah saran untuk kemarin udah dituin ke Kapolda, anggota DPRD Tanah Datar kan, kalau bisa dimasukkan ke dalam muatan lokal atau apalah ekstrakurikulernya untuk belajar lah anak-anak itu, untuk belajar nengon lagi gitu supaya nggak hilang. Kalau seperti ini mungkin sekitar 20 tahun ke depan songket ini udah hilang mungkin ya. Untuk saat ini aja lah, anak-anak sebesar kayak anak SMA itu nggak ada yang pandai, udah nggak ada yang pandai Karena tidak ada, mungkin tidak ada bimbingan gitu ya. Bukan bimbing, mungkin kalau untuk di sini orang tuanya mungkin ada gini gadget udah. Gadget orang lebih, anak-anak tuh lebih suka gadget daripada suka kayak gini gitu. Itu mungkin kalau zaman lu sekolah dulu itu kan sampai sekolah tuh cuma sampai jam 1 dulunya kan. Nah, habis pulang sekolah tuh bisa menenun kayak gini. Kalau sekarang anak-anak tuh pulang jam 4. Jadi waktu itu nggak ada lagi kan, tuh makanya kalau bisa dikasih lah kurikulum kan, ada juga yang belum minat, ada juga yang itu gitu. Pelajaran tambahan pelajaran tambahan. Kalau seperti ini mungkin 20 tahun ke depan atau berapa lah songket Pandai Sike ini mungkin cuma tinggal nama mungkin gitu. Kalau dilihat generasi sekarang pun sudah nggak ada. Ya, jangan kita bicara anak orang gitu, anak kita sendiri aja malas gitu kan. Jangan kita lihat anak-anak kita sendiri aja untuk belajar tuh mungkin malas, nggak ada minat untuk apa tuh nggak ada gitu. Untuk dia mikir begini, atau mungkin ya juga kali kalau dulu saking songket ini waktu kelas kecil dulu tuh upahnya tuh bisa kita dapat 1 emas, beli 1 emas dulu. Kalau sekarang nggak mungkin di situ juga kali. Saya 1 duitnya kecil, mungkin kita ke sekolah bekerja itu mungkin lebih besar, mungkin itu juga adanya berapa dia. Kalau dulu mah waktu saya kecil dulu upahnya aja 15.000 atau 30.000 dulu kan, tahun-tahun berapa itu udah bisa beli 1 emas. Kalau dulu kan, kalau sekarang nggak kebeli dia pakai kayak gitu. Mungkin ya, tapi nggak tahu lah generasi sekarang. Bila dikata orang generasi sekarang generasi milenial, generasi milenial lebih suka yang hal-hal yang baru, hal-hal yang menantang lagi dia kan. Anak-anak sekarang mana ada yang suka di rumah, ya kan? Anak suka, lebih suka di luaran, lebih suka ngumpul gitu. Anak sekarang kan kecil-kecil tuh udah SD, masih SD udah tahu dia ngumpul, tahu dia ke kafe namanya, ya kan? Orang dia menyerap budaya-budaya dari luar gitu.
terima kasih telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Semoga bisnis Ibu ini lebih maju dan sukses Ibu menjalankan usaha ini. Amin, mudah-mudahan ya kembali lagi normal seperti dulu gitu kan. Sekarang kan udah mulai lagi gitu. Udah mulai besar, udah mulai banyak lagi.